Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita ke part 4. Kalau di part 3 kemarin kita sudah bahas tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah. Kali ini kita akan lanjut ke penjelasan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan di skip ya, nonton sampai habis. Sistem keuangan dan perekonomian. Sistem keuangan adalah seluruh lembaga dan mekanisme yang mengelola aliran dana dalam perekonomian, mulai dari lembaga perbankan pasar modal hingga sektor asuransi dan dana pensiun. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Jika sistem keuangan tidak stabil, dapat memengaruhi investasi, konsumsi, dan akhirnya perekonomian negara secara keseluruhan. Contoh, krisis finansial global tahun 2008 menunjukkan bagaimana ketidakstabilan sistem keuangan di satu negara dapat mengarah pada resesi global. Yang kedua, peran Bank Indonesia sebelum kehadiran OJK. Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan di Indonesia. Namun, sistem yang terpusat ini memiliki kekurangan besar, terutama dalam hal tumpang tindih antara kebijakan moneter dan pengawasan lembaga keuangan. Contoh, selama krisis ekonomi tahun 1998, Bank Indonesia bertugas mengatur kebijakan moneter dan pada saat yang sama harus menyelamatkan banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini membuat Bank Indonesia kesulitan menjalani fungsi pengawasannya dengan baik. Yang ketiga, reformasi pasca krisis tahun 1998. Mencari solusi krisis moneter 1998 mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan sektor perbankan yang menyebabkan banyak bank kolaps akibat kredit macet yang tinggi dan pengelolaan yang buruk. Reformasi sistem keuangan. Setelah krisis, reformasi dilakukan dengan memperkenalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan moneter tanpa campur tangan pemerintah. Pembentukan OJK 2011 menjawab kelemahan sistem yang ada. Pemerintah membentuk OJK untuk mengawasi sektor jasa keuangan secara lebih terintegrasi, menjamin sektor perbankan pasar modal dan lembaga non-bank diawasi dengan ketat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan otoritas penuh kepada OJK untuk mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk mengatur perizinan dan perlindungan konsumen. Peran Bank Indonesia sebelum dan setelah kehadiran OJK. Sebelum kehadiran OJK 2011, pengawasan perbankan, Bank Indonesia bertanggung jawab penuh dalam mengawasi sektor perbankan, termasuk pengaturan kesehatan bank melalui rasio kecukupan modal atau CARE, likuiditas dan kredit macet. Contoh, pada masa itu Bank Indonesia menetapkan regulasi tentang pembatasan ekspansi kredit dan kewajiban pencadangan yang ketat untuk mencegah kebangkrutan bank. Selanjutnya, kebijakan moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi melalui instrumen suku bunga atau BI, BI-rate, operasi pasar terbuka dan ketentuan cadangan wajib atau GWM. Contoh, ketika inflasi tinggi, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan uang yang berlebihan, untuk menggunakan intervensi pasar untuk menjaga nilai tukar rupiah. Selanjutnya, sistem pembayaran.
Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional untuk memastikan kelancaran transaksi antar bank, termasuk pengelolaan transfer antar bank dan sistem pembayaran tunai. Sistem kehadiran OJK 2011. Kebijakan moneter Bank Indonesia kini lebih fokus pada stabilitas moneter dan keuangan makroprudensial, berfokus pada pengelolaan inflasi, nilai tukar dan likuiditas dalam perekonomian. Contoh, dalam menghadapi gejolak global, Bank Indonesia menurunkan BI rate untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia kini lebih berfokus pada pencegahan risiko sistem yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Contoh, pengawasan terhadap kebijakan makroprudensial dengan menetapkan batasan kredit perbankan untuk sektor tertentu yang berisiko tinggi, seperti properti atau kredit konsumtif. Selanjutnya, sistem pembayaran Bank Indonesia. Bank Indonesia memperkenalkan sistem pembayaran KRIS untuk memudahkan transaksi non-tunai dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Ini meningkatkan inklusi keuangan Indonesia. Contoh, pengembangan sistem pembayaran digital memungkinkan UMKM untuk bertransaksi lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini kini mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Dengan demikian, sektor-sektor ini diawasi secara independen dan terpisah dari kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia. Pengawasan mikroprudensial OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal tetap solven atau memiliki dana yang cukup dan sehat secara finansial. Contoh, OJK melakukan pengawasan ketat terhadap bank-bank yang memiliki risiko kredit bermasalah yang tinggi atau tidak mematuhi ketentuan manajemen risiko. Kolaborasi Bank Indonesia dan OJK dalam menghadapi tantangan ekonomi. Contoh kolaborasi dalam menanggulangi krisis ekonomi global. Selama krisis keuangan global, kedua lembaga ini bekerja sama untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia menurunkan BI rate, sementara Otoritas Jasa Keuangan memberikan keringanan kepada bank yang terdampak seperti restrukturasi kredit. Contoh, OJK mengizinkan bank untuk menunda pembayaran cicilan bagi nasabah yang terdampak ekonomi global. Sementara Bank Indonesia menjaga likuiditas sistem keuangan. Selanjutnya, penanganan krisis pandemi COVID-19. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan yang memberikan stimulus likuiditas kepada bank-bank yang terdampak pandemi. OJK memberikan kebijakan untuk restrukturasi kredit, melindungi nasabah yang terkena dampak COVID-19. Contoh, OJK menunda kewajiban pembayaran cicilan kredit bagi nasabah yang terkena dampak langsung oleh COVID-19, membantu mereka tetap mampu menjalankan bisnis dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yaitu digitalisasi keuangan dan inovasi teknologi. KRIS sebagai standar pembayaran digital yang dapat digunakan oleh berbagai platform pembayaran untuk memfasilitasi transaksi cepat dan murah. Mendukung inklusi keuangan di Indonesia, OJK mengatur sektor fintech agar tetap dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan masalah baru di sektor jasa keuangan. Contoh, OJK memberikan izin kepada fintech yang telah memenuhi syarat tertentu untuk beroperasi seperti pemenuhan prinsip transparansi dan perlindungan data konsumen. Dampak kehadiran OJK terhadap sistem keuangan Indonesia
Yang pertama yaitu peningkatan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK mengintegrasikan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan sehingga setiap lembaga yang terlibat di sektor tersebut diawasi dengan standar yang seragam. Contoh, tidak ada lagi tumpang tindih dalam pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang dapat mengarah pada pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, stabilitas sistem keuangan yang lebih baik, kolaborasi antara Bank Indonesia yang fokus pada kebijakan moneter dan OJK yang fokus pada pengawasan sektor keuangan. Ini memastikan bahwa risiko sistemik dapat dikendalikan. Contoh, pengawasan OJK yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur likuiditas di pasar uang membantu mencegah kegagalan sistemik di Indonesia. Kemudian inklusi keuangan yang lebih luas, yaitu dengan adanya kebijakan seperti KRIS dan pengawasan fintech yang ketat dan OJK, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan. Contohnya, UMKM kini dapat mengakses layanan pembayaran digital tanpa hambatan besar, serta mempermudah mereka dalam bertransaksi dan pengelolaan keuangan. Kesimpulannya dari materi ini, transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK jelas memperlihatkan adanya pembagian tugas yang lebih jelas antara menjaga stabilitas moneter dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan secara langsung. OJK berperan dalam pengawasan sektor jasa keuangan secara holistik, sedangkan Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan makroekonomi, stabilitas moneter, dan sistem pembayaran. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK adalah kunci untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan inklusif di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.